Recording in progress. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janul Irawan dengan NIM C1C021055, program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian keuangan pada mata kuliah Akuntansi Keperlakuan dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, GIGNR, CSRS. Baiklah, membahas mengenai pengendalian keuangan, ada beberapa pembahasan pokok yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu mengenai pentingnya manajemen keuangan, mengenai fungsi keuangan, yang ketiga itu pengendalian terpadu, keempat mengenai faktor kontekstual, yang kelima mengenai pertimbangan rencana, yang keenam itu mengenai pengendalian dalam era pemberdayaan. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu tentang arti penting manajemen laporan keuangan. Di sini ada beberapa pihak yang mengartikan pentingnya laporan keuangan. Yang pertama itu bagi pihak manajemen, atau pihak yang mengelola suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Laporan keuangan tersebut berfungsi sebagai mengevaluasi kinerja perusahaan, kompensasi, dan pengembangan karir perusahaan. Selanjutnya bagi pihak pemegang saham atau investor, yaitu berfungsi sebagai evaluasi kinerja perusahaan, pendapatan, dan keamanan investasi pada organisasi atau perusahaan yang diinvestasikan. Selanjutnya bagi pihak kreditor, yaitu pihak pemberi sumber dana pada organisasi atau perusahaan. Pentingnya laporan keuangan tersebut bagi pihak kreditor itu untuk mengetahui kemampuan sebuah organisasi atau perusahaan tersebut dalam memenuhi kewajibannya dan bunga terhadap sumber dana yang telah diberikan oleh kreditor kepada organisasi atau perusahaan tersebut. Yang selanjutnya itu bagi pemerintah dan juga karyawan. Bagi pemerintah, laporan keuangan ini berfungsi sebagai analisis pemenuhan pajak perusahaan dan juga persetujuan go public jika layak untuk sebuah perusahaan tersebut mendapatkan sertifikat go public. Sedangkan bagi karyawan, laporan keuangan ini berfungsi sebagai analisis untuk penghasilan yang memadai oleh seorang karyawan, kualitas kerja yang dilakukan oleh karyawan pada organisasi atau perusahaan tersebut, dan juga keamanan yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan. Selanjutnya mengenai fungsi keuangan. Di sini ada 3 komponen mengenai fungsi keuangan. Yang pertama itu fungsi keuangan pertama untuk memenuhi kebutuhan operasional dan non-operasional organisasi atau perusahaan. Yang kedua itu untuk mengatur pencarian sumber dana. Yang ketiga itu mengatur penggunaan sumber daya untuk pengembalian atau pembayaran kepada sumber masuknya dana yang telah dipinjam pada sebelumnya. Pembahasan selanjutnya itu mengenai pengendalian terpadu. Pengendalian terpadu ini itu pengendalian terhadap aktivitas perusahaan secara kompleks. Di mana pada saat sekarang ini sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, perusahaan mengalami dilema pada pengendalian, yaitu terutama pada pengendalian perubahan sistem keuangan, yaitu perubahan sistem keuangan dari yang lama menuju ke yang baru, diikuti dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman sesuai dengan kebutuhan persaingan pada masing-masing organisasi atau perusahaan. Dilemanya program perusahaan ini meliputi fleksibilitas organisasi atau perusahaan, kualitas tentang organisasi dan juga perusahaan, pengendalian dan layanan terhadap organisasi dan
dua perusahaan tersebut. Pembahasan selanjutnya mengenai faktor kontekstual. Faktor kontekstual ini yaitu membahas perbandingan dari pengendalian keuangan, di mana Brigham dan Houston pada tahun 2012 merumuskan 5 konsep dalam tujuan yang berbeda-beda. Yang pertama itu rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini yaitu tujuannya untuk menilai seberapa liquid nilai suatu perusahaan terhadap aset-aset yang dimilikinya. Yang kedua itu ada rasio manajemen aset. Di mana rasio manajemen aset ini tujuannya untuk menilai seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga mengenai rasio manajemen utang. Tujuan untuk rasio manajemen utang ini untuk mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya kepada pihak kreditor. Selanjutnya mengenai rasio profitabilitas. Tujuan dari perbandingan profitabilitas ini itu untuk menyajikan seberapa efektifnya aktivitas laba perusahaan sehingga dibutuhkan oleh pihak pemangku kepentingan atau investor dalam menilai aktivitas investasi pada organisasi atau perusahaan tersebut. Yang terakhir itu ada rasio nilai pasar. Rasio nilai pasar ini bertujuan untuk menilai kemampuan aktivitas produksi perusahaan dengan perbandingan nilai produksi pada pasar yang tertera. Yang terakhir itu ada aspek dimensi keperilakuan dalam pengendalian, di mana dimensi keperilakuan dalam pengendalian ini dapat kita lihat ke dalam dua komponen. Yang pertama itu ada umpan balik mekanikal versus respons perilaku. Umpan balik mekanikal versus respons perilaku ini itu fokus utama subsistem keuangan perilaku manusia, bukan mesin. Maksudnya itu penilaian kinerja keuangan itu dilakukan oleh perilaku manusia, bukan mengutamakan mesin, karena mesin dijalankan oleh tenaga manusia. Yang kedua itu perluasan konsep tradisional, di mana luasan ini langkah terakhir dari peran seorang akuntan, yaitu langkah pencatatan yang diambil oleh seorang akuntan terhadap laporan informasi yang disajikannya. Terakhir itu pengendalian dalam pemberdayaan. Pengendalian dalam pemberdayaan ini terbagi ke dalam 5 komponen. Yang pertama itu membangun sistem diagnostik. Yang kedua membangun sistem kepercayaan. Yang ketiga membangun sistem batasan. Yang keempat sistem pengendalian interaktif. Yang kelima penyiapan pemberdayaan dan pengendalian. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.